Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar nggak sih, stigma anak FEB itu kalau ngomong mesti pakai bahasa gaul. Sekarang kita cari tahu nih, sekalian kita gali, gimana sih pengaruh bahasa gaul pada identitas bangsa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Saya ganti prodi kewirausahaan. Oh ya, aku Fajar dari angkatan 22 akuntansi. Dani. Sekian dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi angkatan 2020. Oke, aku Nanda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, Prodi Manajemen, dan asal aku dari Kota Batu. Oh ya. Aku Marcelia Sisian Desova dari FEB jurusan Manajemen asal Kota Malang. Oh ya. Aku Farah Sabita, jurusan manajemen asalnya Jakarta. Oke. Aku Raffi dan Hendra dari manajemen 21 dari Batu juga. Oh ya. Benar kakak. Sebenarnya kalau dibilang seperti itu kan itu pandangan orang-orang ya. Jadi emang beberapa anak-anak FEB emang yang benar kayak orang-orang yang gaul banget. Terus juga beberapa juga kayak ya biasa aja, benar fokus kuliah dan sebagainya. Mungkin memang banyak sih, kayaknya didominasi malah. Soalnya anak FEB itu kebanyakan asalnya anak kota atau Jabodetabek lah biasanya. Karena banyaknya mahasiswa dari daerah-daerah lain, nah itu jadi kayak terpengaruh gitu. Jadi yang orang-orang sini juga kadang ikut-ikutan. Kalau kata teman-temanku sih gitu ya. Cuman karena aku mulai dari sini dan terus di sini ya, jadinya kayak biasa aja. Ah ya. Terus, tapi dari teman-teman yang berkunjung ke sini, ngelihatnya sih gitu. Mungkin kalau di FEB ini bahasa gaul itu mungkin karena saya di orang Malang sendiri ya. Mungkin yang teman-teman saya itu yang kebanyakan dari Jakarta dan luar kota itu mungkin mereka masih mengikuti dan masih mempertahankan bahasanya yang di luar sana. Beberapa banyak, tapi kebetulan yang diwawancara gak gaul-gaul amat sih. Standar-standar aja. Ya sih, kalau kalian ngelihat kita kayaknya enggak, tapi kalau kita ngelihat teman kita di FEB kayaknya iya banget sih. Tergantung persepsi ya. Benar. Pas sering sih kak pakai bahasa gaul? Kalau aku sendiri. Iya. Kalau aku sendiri sih jujur lumayan sering sih. Kadang kalau biasanya kumpul sama anak-anak kota, anak gaul itu biasanya ngikut juga kayak. Jarang. Jarang. Kalau teman-teman kakak? Kalau teman-teman kampus sering, Mas. Iya. Bahasa gaul atau bahasa? Enggak, bahasa Jawa dari Malang. Oh iya. Kalau bahasa gaul, kalau saya itu karena saya orang sini mungkin menggunakan bahasa Jawa mungkin ya bahasa Jawa. Biasanya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol gitu biasanya iya sih. Pasti ada lah. Iya, sama. Iya sih. Iya. Sama. Berarti sering ya? Sering sih. Sering. Ini ada dua kan komunikasi, ada lewat kayak medsos atau kayak ketikan. Itu pasti kita sering banget kayak Banyak BTW, FYI buat mempersingkat kata. Kalau kayak konteks gini-gini, kadang kalau belum deket mungkin masih normal, tapi kalau udah sama anak-anak yang kenal pasti pakai bahasa kayak gitu sih. Campur-campur gitu sih. Baik, berarti saya tangkap berarti sering banget gitu. Ya. Iya. Tergantung kita ngobrol sama siapa. Oh iya. Bertujuh pada siapa komunikasi kita. Terus juga penggunaan bahasa gaul juga beberapa tuh ada yang positif, ada juga yang negatif. Jadi tergantung penggunaan kita tuh pakai bahasa gaul. Misal kayak bahasa gaul kan banyak kayak singkat-singkat. Iya. Itu yang ke temen itu kan kadang-kadang ada positifnya juga ya, karena biar cepat juga ngobrolnya lebih ini. Aslinya nggak ada masalah ya. Soalnya bahasa gaul pun itu juga masih bisa dipahami dan tidak menyalahi kaidah bahasa Indonesia kan kalau setauku ya. Dan itu masih oke-oke aja gitu. Tapi nggak ada masalah sih. Sejauh dia sopan itu. Menurut saya tergantung penggunaan, Mas. Kalau penggunaannya untuk sesama mahasiswa sama teman nggak apa-apa. Cuman kalau ke dosen atau ke orang yang lebih tua itu kurang sopan gitu. Mungkin bahasa gaul itu kalau menurut saya itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi bahasa gaul itu juga harus ada tempatnya. Seperti kita ngomong
dosen atau orang yang lebih tua itu mungkin ya masa kita pakai bahasa gaul. Ya kalau positifnya kalau pakai bahasa gaul ya kita bisa deket ya, kalau sama teman-teman kan bisa kita nggak mungkin kan kayak pakai bahasa baku terus gitu. Jadi sisi baiknya bisa deket sama teman-teman sih kalau misalkan kita pakai kata-kata gaul-gaul gitu. Oh, Aku yang negatifnya aja ya mungkin ya. Kalau positifnya sama, kalau negatifnya mungkin banyak kata-kata yang emang jarang bisa kita filter kali ya. Jadi asal ceplos-ceplos aja kayak itu tadi contohnya ya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, biasanya kayak gitu tuh bikin kita lebih akrab kayak gitu. Tapi ya ditentuin di tempatnya aja dong. Sebenarnya dari bahasa gaul ini itu lumayan berpotensi ya mengubah identitas bangsa. Karena kan sekarang udah mulai dari daerah-daerah lain mulai menggunakan bahasa-bahasa gaul, jadi lumayan bahasa-bahasa daerah mereka lumayan beberapa ditinggalkan. Mereka lebih mengutamakan bahasa gaul karena anggapannya nggak mau ketinggalan zaman lah. Jadi ya sebenarnya ya itu salah satu negatifnya karena bisa menghilangin identitas dari Indonesia itu sendiri sih. Kalau mengancam keutuhan kayaknya enggak ya, soalnya kita anak muda kan, apalagi mahasiswa ya, mesti kan tahu lah bagaimana kita melestarikan bahasa Indonesia yang baik gitu. Jadi lebih ke itu, kita tahu kondisi, tahu situasi, jadi kita bisa membawa kita lagi di mana gitu. Jadi kalau misal pun kegiatannya formal ya kita memakai bahasa Indonesia yang baik. Kalau emang kita lagi main-main ya udah itu bebas lah mau bahasa apa. Jujur aja bisa tergerus mas, kalau bahasa Indonesia sendiri itu ntar lama-lama ya jarang dipakai, lebih ke bahasa gaul ke barat-baratan gitu mas. Gitu. Bahasa gaul itu bisa mengancam atau ya, generasi mudanya itu bisa terancam apabila kita tidak tahu tempat yang aku tadi bisa terangkan tadi itu, kita tidak tahu tempat. Nah, Kok aku mikir iya ya, jadi agak khawatir jadi ya. agak khawatir. Karena kalau misalkan itu udah jadi kebiasaan sehari-hari juga kan bahasa Indonesia bakal kesampaikan. Luntur. Ya kan tergantung individu. Cuma kalau dilihat lama-lama tuh kadang di dalam kelas atau kayak gimana kebiasaan nggak bisa memposisikan diri jadinya buruk gitu. Penggunaan bahasa gaul pada dasarnya mengancam identitas bangsa Indonesia, khususnya dari segi bahasa. Sebagai contoh, penggunaan bahasa daerah yang dulu kita gunakan lambat laun akan hilang seiring berjalannya waktu. Hal ini juga berkorelasi dengan salah satu isi dari Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini sungguh tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Warga negara Indonesia semakin marak menggunakan bahasa gaul, terutama pemuda dan pemudinya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang hidup di negara Indonesia sudah sewajarnya untuk mempertahankan isi dari Sumpah Pemuda tersebut dan juga selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.